Senang bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita akan memulai perjumpaan kita dan perenungan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus setia, terus kuat di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami bisa lalui bersama dengan Tuhan, sehingga setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati, sehingga kami hanya berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri, kami membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini hanya nama Tuhan saja yang diagungkan, ditinggikan lewat kehidupan kami. Kami akan memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, membimbing kami, sehingga apa yang kami dengarkan, kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian yang baru kita dengarkan, Kaulah segalanya, Tuhanlah segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Benar adanya, karena apa yang Tuhan katakan, ya tidak ada orang yang bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri, tapi semua berjalan karena Tuhan. Tuhanlah pengendali segala sesuatu, termasuk hidup saudara dan saya. Tuhan yang kendalikan semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang hidup kita. Ya, kalau kita lihat sekarang kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, mulai lagi ke depan akan diberlakukan karena kondisi pandemik ini. Jadi pembelajaran mulai lagi akan dibatasi, semua akan dibatasi lagi karena kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tapi itu tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita rasanya masa depan kita, masa depan yang gelap atau masa depan yang tidak ada harapan. Tapi kita justru harus bangkit bahwa di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini, tangan Tuhan, mata Tuhan tidak pernah lepas daripada setiap kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bekerja dan libatkan Tuhan di dalam semua apa yang kita lakukan. Apapun tantangannya, apapun keadaan yang kita hadapi, kita bisa keluar menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bacaan di dalam Amsal, ya, Amsal ayat pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, Amsal 12 ayat yang ke-24. Mungkin pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada bisa membaca di dalam Alkitab saudara, atau di handphone, atau di aplikasi yang ada Alkitabnya di situ, bisa kita baca sama-sama. Amsal 12 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana orang-orang bisa berhasil. Orang yang rajin belajar pasti dia akan pandai. Ya, di dalam setiap kegiatan, kalau kita serius atau kita rajin, ya pasti akan ujungnya pasti menemui keberhasilan. Ya, tapi kalau orang yang malas, ya Alkitab sudah mencatat
banyak tentang orang yang malas, ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Nah, ini luar biasa ya kata firman Tuhan. Jadi kalau orang tua kita, ya mungkin pernah menasihati, saya sendiri sering dinasihati orang tua saya, rajin belajar supaya kamu pintar di sekolah. Kalau yang bisa mengubah keadaan itu adalah pendidikan. Ya, itu pesan orang tua, yang bisa mengubahkan seseorang itu adalah pendidikan. Ya, kalau orang yang malas, ya ujung-ujungnya pasti ya kerugian yang akan ditemui. Ya, seperti yang Amsal katakan di ayat pasal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan. Ya memang banyak, ya setiap manusia punya keinginan. Saya yakin dan percaya setiap pendengar radio Citra Kasih juga pasti punya banyak keinginan. Ya, saya juga punya banyak keinginan. Ya, semua orang yang namanya manusia pasti punya banyak keinginan. Ya, keinginan di dalam hati. Apakah dia punya keinginan masa depannya lebih baik? Apakah dia punya keinginan hidupnya lebih baik? Atau keinginan punya rumah sendiri, punya fasilitas sendiri, punya mobil, punya motor, atau anak-anaknya berhasil? Tentu semua orang punya keinginan. Tapi dikatakan kalau hanya sebatas keinginan, kita akan menemui suatu yang namanya kesia-siaan. Ya, Amsal katakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang yang rajin ya diberi kelimpahan. Jadi ada perbedaan antara yang malas dengan yang rajin. Ya, dikatakan sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Ya, ada pepatah mengatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, kalau orang berusaha keras, ya orang sudah berusaha keras dan melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti dia akan berhasil. Artinya dia akan menemui suatu kelimpahan. Ya. Jadi tidak hanya pesan dari orang tua kita bahwa kamu jangan malas, kamu harus rajin, tapi firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ya, hati orang yang malas penuh keinginan, ya banyak keinginan, tapi tidak pernah direalisasikan atau tidak pernah dilaksanakan. Ya, kalau hanya keinginan tapi kita tidak pernah laksanakan, artinya tinggal keinginan, ya sama dengan sia-sia. Ya, tapi kalau orang sudah rajin, ya, dan dia melaksanakan apa yang dia inginkan, pasti dia akan menemui namanya keberhasilan dan kelimpahan. Jadi tidak mungkin seorang pemalas akan menemui kelimpahan. Ya, hanya orang yang rajin yang akan ya menemui keberhasilan. Nah, ini hukum dunia pun mengatakan orang yang rajin ya pasti akan berhasil, tapi orang yang malas pasti tidak akan berhasil. Ya, dia akan menemui kesia-siaan. Seperti yang kita baca di dalam Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya, tangan orang rajin. Ya, kalau orang tekun, orang rajin, orang setia di dalam melakukan suatu usaha atau suatu pekerjaan, pasti dia akan memegang kekuasaan. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil sekarang, tidak mungkin tiba-tiba dia berhasil. Nah, banyak kalau kita lihat baca sejarah atau biografi seseorang, bagaimana dia mulai dengan merintis hal usaha kecil, dia setia, menemui kegagalan, dia tidak berhenti, sampai mungkin dia berkali-kali dia gagal, tapi dia terus setia, ulang terus sampai dia berhasil. Sama kalau kita melihat penemu lampu, ya, bola lampu, Thomas Alva Edison. Ya, kalau dia misalnya menyerah di dalam percobaan yang dia lakukan di 100 kali, mungkin kita tidak akan ada lampu, kita tidak akan menikmati lampu yang ada di rumah kita masing-masing.
Tapi dia tetap setia melakukan walaupun gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, sampai ribuan kali mungkin melakukan percobaan sampai satu titik dia menemui keberhasilan, dan keberhasilan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, jadi tangan orang yang rajin pasti akan memegang kekuasaan. Ya, orang yang rajin, hanya orang yang rajin yang akan bisa berhasil. Ya, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, kerja paksa. Kemalasan tuh hanya mengakibatkan, artinya susah payah yang harus kita lakukan supaya bisa menghasilkan suatu hasil. Ya, kalau kita landasi dengan rasa malas. Jadi orang-orang, kalau kita lihat siapa yang pegang ekonomi, siapa yang pegang perusahaan, orang-orang kalau kita baca biografi mereka, orang-orang yang rajin, orang-orang yang tidak tiba-tiba berhasil. Semua dimulai dari awal, dari usaha kecil, naik sampai berhasil. Ya. Jadi Amsal sendiri berkata, firman Tuhan sendiri berkata, tangan orang yang rajin memegang kekuasaan. Artinya apa? Kamu bisa mandiri. Orang yang rajin hidupnya bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada bantuan orang lain, tapi dia bisa mandiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, artinya memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan akan membuat orang susah. Kemalasan akan membuat orang susah. Kemudian kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 4. Dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi, kenapa orang bisa kaya? Kenapa orang bisa miskin? Ya, miskin itu bisa dikategorikan, bisa miskin harta, bisa miskin rohani, bisa miskin pengetahuan, bisa banyak kategorinya kalau miskin, ya. Nah, kaya juga bisa, kaya pengetahuan, kaya harta, kaya berbagi dan lain sebagainya. Jadi dikatakan tangan yang lamban, artinya tidak cekatan gitu loh. Ya, tangan yang lamban membuat orang jadi miskin. Ya, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan orang jadi kaya. Ya, artinya kaya dalam arti apa? Artinya dia bisa mencukupi kehidupannya sendiri, dia bisa mandiri. Ya, tidak tergantung sama orang lain. Ya, itu dimulai dari mana? Ya, mulai dari rajin. Ya, jadi katakan tangan yang lamban, tangan yang tidak cekatan, tangan yang mungkin saja dia punya keahlian, mungkin saja sebenarnya dia bisa bekerja, tapi karena kemalasan itulah yang akan membuat dia menjadi tidak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, saya berapa kali lihat, misalnya di Bandung atau di setiap lampu merah. Nah, sekarang lagi banyak yang minta-minta di lampu merah gitu. Kadang saya lihat ini orangnya masih kuat, orangnya masih sehat, itu masih usia-usia produktif, tapi sudah mulai di jalanan minta-minta. Artinya apa? Mungkin saja di daerahnya atau di kampungnya punya lahan, punya sawah, punya skill, tapi itu karena malas. Mungkin lebih cepat dia dapat uang minta-minta daripada dia bekerja, padahal usia masih produktif. Ya. Nah, ini apakah selamanya dia ada di situ? Apakah selamanya akan seperti itu? Jadi kembali firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa tangan yang lamban akan membuat seseorang akan miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan orang akan kaya. Kita bisa lihat perbedaannya. Coba kita bandingkan. Orang yang sungguh-sungguh, artinya walaupun secara materi mungkin dia tidak ada, tapi dia punya keinginan untuk bangkit. Ya, banyak cerita-cerita kalau kita melihat, banyak biografi kalau kita mau lihat orang yang berhasil, tokoh-tokoh yang berhasil di dunia ini, semua rata-rata tidak memulai dari dia sudah kaya, sudah punya harta, tapi
mereka punya satu paradigma, punya satu pandangan bagaimana mengubah hidupnya untuk lebih baik. Nah, itulah yang mendorong dia untuk maju. Ya, apalagi kalau kita sertakan Tuhan di dalam, oh saya mau mengubah kehidupanku, saya mau mengubah hidupku lebih baik lagi. Ya, nah ini yang seringkali kami coba tanamkan ke anak-anak muda, ya khususnya karena kami ada di sekolah. Ya, tanamkan ke anak-anak SMK. Ya, bagaimana kamu bisa mengubah hidupmu? Ya, kalau misalnya orang tua kita penjual balon, ya minimal kita jadi pengusaha balon, jangan kita jadi penjual balon lagi. Artinya tidak ada kemajuan. Ya, anak-anak kita lah yang akan mengangkat kita. Nah, tanamkan kepada mereka supaya mereka bekerja karena ke depan. Ya, tidak hanya dunia yang memprediksi keadaan akan semakin sulit, tapi firman Tuhan Alkitab juga sudah mengatakan bahwa keadaan ke depan itu akan semakin sulit. Artinya, ya tantangan semakin berat. Kehidupan itu akan semakin berat. Nah, kalau kita punya karakter malas, ya yang kita temui adalah kesia-siaan, kegagalan. Dan artinya menjadi beban hidup lagi. Ya, anak kita bukannya mengangkat kita, tapi malah menjadi beban. Saatnya orang tua harusnya menikmati masa-masa yang indah, masa-masa yang menikmati hasil kerjaan, tapi masih masih kerja keras lagi karena ya anaknya tidak bisa mandiri, contoh misalnya. Jadi mulai kita tanamkan ke anak-anak kita, ayo firman Tuhan mengatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan orang kaya. Ya, yang saya katakan tadi, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Orang yang rajin pasti hasilnya juga akan memuaskan, tapi orang yang malas pasti hasilnya juga tidak akan memuaskan. Ya. Jadi dari 3 firman Tuhan yang kita sudah lihat, si pemalas ya pasti dia punya keinginan. Banyak orang yang punya keinginan, saya mau ini, tapi tidak pernah direalisasikan, tidak pernah diwujud nyatakan. Akhirnya semuanya jadi sia-sia juga. Ya. Tapi hati orang yang rajin artinya dia akan merealisasikan, dia akan melakukan apa yang ada di hatinya, apa yang rencana-rencana itu, sehingga dia akan mengalami namanya kelimpahan. Ya. Kemudian tangan orang yang rajin memegang kekuasaan. Ya. Kalau kita mulai kalau kita mulai usaha ya, kita lihat orang mulai suatu usaha, mulai dia pertama mungkin dia sendiri. Lama-lama dia sudah mulai pekerjakan orang. Lama-lama jadi besar. Ya, jadi pasti dia akan memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat di Amsal 6 ayat 6. Ya, ini firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, kita disuruh belajar kepada semut. Ya, kalau kita lihat semut itu mungkin di daerah sini susah kita temukan ya, tapi kalau misalnya di Papua, Kalimantan, di Sulawesi, mereka bisa membuat rumah yang besar-besar gitu ya, rumahnya dari tanah, dan di situ mereka menyediakan persediaan makanan. Ya, jadi semut saja dia bisa memikirkan bahwa ke depan itu akan terjadi misalnya musim kering. Nah, di musim musim hujan itu mereka sudah menyiapkan makanannya untuk mempersiapkan keadaan yang akan mereka hadapi misalnya di musim kering, yang di mana makanan akan susah untuk didapatkan. Ya, artinya semut saja bisa punya pemikiran seperti itu. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, harusnya kita punya pemikiran, ke depan keadaannya seperti apa. Kita baca firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, kalau kita lihat janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab, ya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Ya, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan dalam Yeremia, aku merancangkan masa depan yang penuh harapan. Ya, bukan merancang kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Tapi kenyataannya banyak kita mengalami ya
tidak merasa masa depannya gelap, merasa masa depannya banyak yang tidak berhasil. Ya, kendalanya di mana? Pagi hari ini mari kita belajar kepada seekor atau sekumpulan semut. Ya, kata firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun," ya ini ya, "biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Nah, yang saya katakan tadi, walaupun mereka tidak ada pengaturnya, tidak ada pemimpinnya, tapi mereka tahu kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus mengumpulkan bahan makanan. Misalnya ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Karena ketika keadaan sulit, mereka sudah ada persediaan. Nah, jadi dikatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu yang kekurangan seperti orang yang bersenjata." Jadi kita harus tahu, ya, seringkali saya katakan ke anak-anak muda, apa yang kamu putuskan hari ini itulah masa depanmu. Ya, kalau kalian putuskan saat ini untuk sungguh-sungguh belajar, ya, pasti masa depanmu akan lebih baik. Ya, tapi kalau hari ini kau putuskan malas sekolah misalnya, ya pasti masa depanmu juga, ya, ketika kamu malas, ya pasti hasilnya juga tidak akan baik. Ya, saudaraku pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana semut, ya, diajar bisa melihat kapan mereka harus mengumpulkan, kapan mereka harus menyediakan, karena mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Kita pun yang diberi akal, ya, kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, ya, kondisi sekarang, ya, Alkitab sudah berkata keadaan akan bukannya semakin baik, tantangannya semakin berat. Tapi mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita bekerja, bukan malas. Kalau kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 19, "Jalan si pemalas seperti pagar duri." Ya, kalau kita malas, ya pasti masa depan itu kelihatan tidak ada. Ya, sebenarnya susah gitu. Ya, seperti kereta zaman dulu yang bunyinya itu susah. Ya, jadi kalau kita malas, ya pasti hasilnya masa depan ini kelihatannya gelap, kelihatan sulit. Ya, tapi orang yang rajin pasti akan selalu ada jalan keluar. Coba kita lihat akar pohon itu. Kalau dia menjalar untuk mencari makan, apapun yang ditemui dia tidak akan pernah buntu. Mau ketemu batu yang besar, dia pasti akan mencari celah bagaimana dia bisa melewati. Ya, harusnya hidup kita juga seperti itu, ya. Kesulitan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita rajin, Tuhan bersama dengan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Pasti akan menunjukkan jalan keluar. Yang penting kita mau berusaha. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Ya, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Di Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Banyak keinginan, tapi kalau kita tidak pernah merealisasikan, ya, sama juga tidak akan ada hasilnya. Semua juga akan sia-sia. Ya. Banyak yang kita konsepkan, tapi kalau kita tidak pernah laksanakan, tidak pernah dieksekusi, ya tidak akan menghasilkan juga apa-apa. Jadi jangan hanya sekedar keinginan, tapi mari kita laksanakan setiap apa yang kita rancangkan dalam hidup kita, sehingga
kita akan berhasil dan ada kelimpahan, kata firman. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita harus rajin bekerja supaya kita berhasil, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan kepada pendengar radio Citra Kasih bagaimana sejarah KFC ya. Yang penjual ayam ya. Kalau di Ciranjang itu ada CFC. Yang mungkin belum ada KFC, yang masih ada di Cianjur. Nah, bagaimana kisah keberhasilan dari seorang pemilik atau yang merintis KFC? Nah, dikatakan di usia 5 tahun ayahnya meninggal. Ya, masih sangat kecil ya, ayahnya meninggal. Di usia 16 tahun dia berhenti bersekolah. Di usia 17 dia sudah dipecat 4 kali dari pekerjaan. Di usia 18 dia menikah. Di usia 18 sampai 22 dia menjadi konduktor ya, pemimpin lagu ya, dan gagal. Di usia 19 dia menjadi ayah. Di usia 20 istrinya meninggalkannya beserta anaknya. Nah, ini kalau melihat kegagalan seperti ini ya, pasti berat sekali masalahnya. Tapi apakah dia terpuruk sampai di situ? Dari kegagalan yang dia alami, apakah dia berhenti di situ? Bagaimana kisah selanjutnya? Dikatakan lalu dia ikut militer dan dikeluarkan. Lalu mencoba tes masuk fakultas hukum tapi gagal. Dia bekerja di kafe kecil sebagai tukang cuci piring dan tukang masak. Dia mencoba mengambil lagi putrinya dan istrinya yang pergi meninggalkannya, dan akhirnya berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali pulang. Di usia 65 tahun dia pensiun dari pekerjaan, dan di hari pertama menjadi pensiunan dia mendapat cek dari pemerintah senilai $105. Dia merasa pemerintah pun menganggap dia tidak bisa membiayai hidupnya sehingga harus memberi tunjangan hari tua. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ya, frustasi dia membunuh diri karena merasa selama 65 tahun hidupnya dia selalu menjadi orang gagal di bidang apapun. Dia duduk di bawah pohon menuliskan niatnya bunuh diri di secarik surat. Tapi akhirnya dia mengurungkan niat dan sebaliknya dia menulis apa yang dia mau capai di sisa hidupnya ini, umur 65 tahun ya. Dia sadar dia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak ya. Dia akhirnya meminjam uang $87 dengan jaminan cek. Lalu ia membeli ayam dan memasak dengan resepnya. Lalu berjualan door to door ya, dari rumah ke rumah, hingga ditolak 1009 kali ya, ditolak 1000 ya. Dan satu rumah ke rumah lainnya di kota Kentucky ya. Ingat, di usia 65 dia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tapi di usia 88 tahun dia menjadi bilioner dari usaha ayam tadi, Kentucky Fried Chicken. Dan sekarang di seluruh dunia semua orang mengenal restorannya dengan nama KFC. Bahkan di Indonesia hampir setiap kota pun ada. Ya, usia 65 tahun mau bunuh diri, tapi niat itu diurungkan dan dia mulai berusaha dengan keahlian yang dimiliki, yaitu memasak. Dia mulai jualan door to door, dan di usia 88 tahun dia menjadi seorang bilioner, termasuk orang yang terkaya di dunia. Nah, apa yang kita dapatkan dari kisah pendiri KFC ini? Ya, gagal itu tidak harus kita takuti, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, karena orang sukses adalah orang yang justru terlalu banyak gagal. Ya, tapi intinya dia tidak menyerah. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan, kenapa kita harus menyerah? Coba lagi, coba lagi. Ini perlu diingat.
orang yang paling sulit untuk dikalahkan adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, belajarlah kepada semut. Ya. Semut itu kalau kita lihat ya, mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah menyerah. Kalau kita kasih penghalang di situ, dia cari jalan lain. Dihalangi lagi, dia cari jalan lain. Mari kita belajar dari semut seperti kata firman Tuhan, supaya kita bijak melihat hari-hari kita ke depan. Biarlah kisah pendiri KFC, usia tidak membatasi orang untuk maju. Dia di usia, dia banyak gagal dalam hidupnya, tapi dia tidak mau lihat kegagalan. Dia tetap melihat masa depannya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan katakan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tapi minta pertolongan Tuhan. Hadapi setiap tantangan. Belajar dari akar tadi. Belajar dari semut. Dan kita belajar dari pendiri KFC. Di usia 88 tahun. Dia masih berhasil. Dan kita kenal semua restorannya ada di seluruh dunia. Usia tidak membatasi kita untuk tetap berkarya. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi selama kita masih diberi napas hidup, mari kita berkarya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.